Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tiga Putra. Oke teman-teman, di video sebelumnya saya bahas tentang 10 cara memulai usaha jual beli beras untuk pemula ya. Saya akan terus bahas karena masih banyak teman-teman yang bertanya, yang ingin memulai usaha jual beli beras dan masih bingung cara memulainya harus dari mana gitu ya. Dan kali ini saya akan coba jelaskan tentang pemasok atau supplier beras gitu ya. Ketika Anda ingin memulai usaha jual beli beras tapi Anda masih bingung kemana Anda harus mencari pemasok atau supplier beras itu sendiri, ya silakan disimak video ini sampai selesai. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau saya tidak bisa menjawab setiap pertanyaan tentang lokasi atau tempat pemasok atau supplier beras di tiap kota-kota atau di wilayah tempat Anda tinggal ya. Karena di sini saya hanya memberikan informasi tentang cara atau saran gitu ya, yang sesuai dengan apa yang saya kerjakan gitu ya. Jadi ketika Anda mau mulai kemana Anda harus belanja beras itu sendiri gitu ya. Untuk detailnya tiap wilayah itu ada di mana ya mohon maaf saya kurang tahu gitu ya. Oke ya teman-teman, tak perlu berlama-lama, langsung aja jika kalian mau memulai usaha jual beli beras dan belum tahu ya atau bingung ya kemana mencari pemasok beras untuk usaha Anda. Yang pertama adalah ya saran dari saya itu ke penggilingan padi atau pabrik beras gitu ya. Kalau di wilayah tempat Anda tinggal ada penggilingan padi atau pabrik beras, ya kesitulah Anda pertama kali belanja beras gitu ya. Syukur-syukur kalau tempatnya itu dekat dengan lokasi usaha Anda gitu. Tapi ya walaupun jaraknya cukup jauh ya itu tidak jangan jadi masalah gitu ya. Yang penting diusahakan belanja beras pertama kali itu ya ke penggilingan atau pabrik beras, karena ya di penggilingan ini biasanya harga beras relatif lebih murah gitu ya, karena ya ini bisa dikatakan tangan pertama gitu ya. Selain harganya relatif murah juga kualitasnya bisa terjaga gitu ya, terjaminlah kualitasnya bagus gitu. Nah yang kedua, jikalaupun memang penggilingan padi sulit atau yang tidak ada, ya Anda bisa cari agen ya atau distributor besar yang ada di pasar ya. Ya bisa juga mungkin Anda coba belanja ke gudang bulog gitu yang ada di kota atau wilayah Anda tinggal. Kayak misalnya ya kalau di Jakarta itu kayak Pasar Induk Cipinang gitu ya. Ya pokoknya di kota tempat Anda tinggal pasti ada pasar induk ya, dan di sana pasti ada agen besar gitu ya. Ya Anda bisa coba datang ke sana ya. Dan memang sebetulnya kalau di agen besar atau di distributor itu kadang-kadang jenis berasnya itu beragam ya, bervariatif dengan harga yang bermacam-macam juga gitu ya. Oke kawan-kawan ya, itulah dua tempat ketika Anda mau memulai usaha jual beli beras ya, Anda bisa cari ke penggilingan padi dan juga agen atau distributor besar yang ada di pasar ya. Nah sekarang ini ya menurut saya untuk menemukan supplier untuk usaha beras Anda sangat mudah gitu ya. Di era digital saat ini kalian bisa cari di marketplace ya, kayak Facebook misalnya, ataupun ya di TikTok, pokoknya di platform-platform media sosial ya. Di sana banyak
supplier beras yang menawarkan beras dengan produk mereka sendiri ya, dengan beragam merek dan juga harga gitu ya. Jadi ya kalau kalian nggak mau capek dulu ya, nggak usah capek-capek lah kesana kemari. Misalnya Anda bisa coba dulu lihat-lihat di internet, di marketplace gitu ya, kayak FB, TikTok, atau punya media-media sosial yang lain ya. Cuma ya kalau mau belanja lewat internet atau ya kata lain via online gitu ya, kalian harus lebih berhati-hati gitu ya. Jangan sampai ya Anda nanti rugi gitu ya. Tapi ya mau belanja langsung ataupun offline misalnya, maupun online lewat internet ya sama saja ya. Kita harus lebih teliti ya, harus berhati-hati. Oke teman-teman ya, itulah ulasan singkat dari saya tentang kemana Anda harus mencari supplier atau ya pemasok beras untuk usaha toko atau kios Anda. Insya Allah di video berikutnya saya akan bahas tentang tip ya belanja beras dari supplier secara online maupun offline gitu ya. Ya bagaimana langkah-langkahnya ya, seperti apa gitu ya. Mungkin di video berikutnya akan saya jelaskan. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.